Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari yang ke-327 di tahun 2024. Betapa kita telah menikmati penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan pagi ini kita kembali dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasanya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita di hari ini, kembali kita akan memberi makan jiwa kita, roh kita dengan makan yang sesungguhnya, agar senantiasa kita dimampukan menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari saya akan mengajak kita membaca dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima. Bapak Ibu Saudara, ayat ini adalah salah satu ayat yang terdapat dalam khotbah Yesus di bukit. Sebuah bagian penting dalam Injil Matius yang berisi ajaran-ajaran Yesus Kristus. Ayat ini sering disebut sebagai salah satu dari wahyu kepada orang miskin dan mengandung janji yang luar biasa bagi mereka yang memiliki sikap hati tertentu. Mari kita baca ayatnya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bapak Ibu Saudara, makna kata lemah lembut dalam bahasa Yunani disebutkan praus. Kata ini memiliki nuansa yang lebih dalam daripada sekedar kelemah lembutan. Praus lebih menunjuk pada kekuatan yang terkendali, kerendahan hati, dan ketaatan kepada Allah. Orang yang lemah lembut adalah orang yang mampu mengendalikan amarah, tidak sombong, dan memiliki sikap yang rendah hati di hadapan Allah dan sesama. Lanjut dikatakan memiliki bumi. Ungkapan memiliki bumi tidak hanya merujuk pada kepemilikan fisik atas tanah dan sebagainya di dalam bumi ini, tetapi lebih kepada warisan rohani yang jauh lebih besar. Ya, ini mencakup pertama, mewarisi kerajaan Allah. Orang yang lemah lembut adalah mereka yang siap menerima kerajaan Allah dan hidup di dalamnya. Kerajaan Allah adalah sebuah realitas rohani yang sudah mulai hadir di dunia ini dan akan sepenuhnya terwujud pada kedatangan Yesus Kristus kembali. Kedua, damai sejahtera. Orang yang lemah lembut akan mengalami kedamaian jiwa yang mendalam. Terlepas dari situasi yang mereka hadapi, mereka menemukan kepuasan dan sukacita dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Yang ketiga, pengaruh positif. Orang yang lemah lembut memiliki pengaruh yang positif terhadap orang lain. Mereka membawa damai dan harapan ke dalam kehidupan orang-orang di sekitar mereka. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mengaplikasikan ayat ini dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, kendalikan emosi. Kita perlu belajar untuk mengendalikan emosi kita, terutama amarah, ya. Dengan demikian, kita dapat hidup dalam damai dan harmoni dengan orang lain. Yang kedua, menjadi rendah hati. Bapak Ibu Saudara, kita perlu menyadari bahwa kita adalah ciptaan Allah dan memiliki keterbatasan. Sikap rendah hati akan membantu kita untuk menghargai orang lain dan membangun hubungan yang baik dengan mereka. Dan yang ketiga, mencari kebenaran.
Kita perlu terus mencari kebenaran dan kehendak Allah melalui pembacaan firman-Nya. Dengan demikian, kita dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Bapak Ibu Saudara, melalui ayat yang kita baca pagi hari ini di dalam Matius pasal yang kelima, ayat kelima adalah sebuah ajakan bagi kita untuk memiliki sikap hati yang lemah lembut. Sikap ini bukan hanya akan membawa berkat bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan demikian, sikap yang lemah lembut, kita akan semakin dekat dengan Allah dan mengalami damai sejahtera yang hanya dapat ditemukan di dalam Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami pagi hari, memulihkan hati yang terluka, menyembuhkan yang sakit, membukakan jalan dalam setiap pergumulan kami. Bahkan kuasa firman-Mu Tuhan sanggup membukakan pintu-pintu berkat Tuhan, mencukupkan apa menjadi kebutuhan kami di hari ini. Terima kasih Tuhan, diberkati kami semua, dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.